sistem persamaan linier. Kita melibatkan dua atau lebih persamaan ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalau persamaan dua variabel, berarti kita apa? Kita harus memiliki minimal ya dua buah persamaan, baru kita dapat menentukan penyelesaiannya. Misalnya A1X ditambah B1Y itu sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y itu sama dengan C2 ya. Yang B ya, sistem persamaan linier tiga variabel. Tiga persamaan, misalnya yang kita sebutkan A1X plus B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1 ya. A2X, B2Y, C2Z itu sama dengan D2. Kemudian yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z itu sama dengan D3. Di mana ya, baik yang persamaan dua variabel A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3 adalah bilangan-bilangan real, adalah bilangan real. Nah, sekarang kita mulai membahas yang pertama, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, berarti A1X ditambah B1Y itu sama dengan C1, A2X ditambah B2Y itu sama dengan C2. Penyelesaiannya itu yang pertama, ada satu penyelesaian ya, ada satu penyelesaian. Ada perpotongan atau titik potong. Ini berlaku jika apa? A1 per A2 itu tidak sama dengan B1 dan B2. Maka ada satu penyelesaian atau satu titik potong, atau terdapat titik potong ya. Nah, atau sering dinamakan dengan berpotongan. Dan yang kedua, jika terjadi ya A1 per A2, perbandingan A1 dengan A2 itu sama saja perbandingan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2, maka ini tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Kenapa? Sering diistilahkan dengan sejajar. Dua garis sejajar. Jadi tidak ada titik potong. Lalu yang ketiga, mana kalau penyelesaiannya tak hingga?
penyelesaian tak hingga. Ini terjadi apa? Saat A1 per A2, perbandingan A1 terhadap A2 itu sama saja dengan B1 dan B2 dan sama dengan C1 dan C2, maka ini akan terdapat banyak penyelesaian. Tak hingga ya, tak hingga penyelesaian. Itu terjadi pada saat apa? Terjadi saat kedua garis berimpit. Berimpit ya. Kita akan ambil contoh untuk menentukan jenis-jenis penyelesaian. Yang pertama misalnya ada satu penyelesaian, yang kedua tidak ada penyelesaian, yang ketiga jumlah penyelesaiannya tak hingga. Nah, nanti kita ambil contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya. Pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Yang kedua adalah 2x ditambah y sama dengan 8. Yang pertama penyelesaian dengan grafik ya. Penyelesaian dengan grafik. Nah, nanti kita lanjutkan gimana dengan substitusi dan eliminasi. Kita mulai dengan penyelesaian dengan grafik. Nah, coba perhatikan. Ada dua persamaan. Kita ingat untuk membuat sebuah garis. Karena ini adalah persamaan linier, maka garisnya berupa garis lurus. Yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Maka kita ingat pelajaran sebelumnya, untuk membuat sebuah garis lurus, maka kita harus menentukan dua titik. Karena untuk membuat sebuah garis lurus, maka yang diperlukan adalah dua titik. Sehingga yang paling gampang adalah titik-titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita kalikan ini. 2 kali 0 ditambah 3Y itu sama dengan 12. Berarti 3Y-nya adalah 12. Berarti Y-nya adalah 4 ya. Berarti di sini 4. Kemudian yang kedua, gimana kalau Y-nya yang 0? Nah, berarti 2x ditambah 3 kali 0 itu sama dengan 12. Sehingga 2x sama dengan 12 ya. X-nya adalah 6. Berarti X-nya 6. Berarti apa? Titik potongnya adalah 0,4 dan 6,0. Nah, 0,4 di mana posisinya? Ini 0,4 ya di sini. Kemudian 6,0 adalah di ujung sini. Nah, kita buat garis lurus ya. Garis lurus. Seperti ini. Nah, itu garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua, 2x plus y itu sama dengan 8. Nah, kita bikin tabel lagi. Kalau ini X ya, Y. Sekarang kalau X-nya 0, berarti apa? 2 kali 0 ditambah Y itu sama dengan 8, berarti Y-nya adalah 8. Sini 8 ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti 2X ditambah 0 itu sama dengan 8, berarti 2X sama dengan 8, berarti X-nya adalah 4. Berarti X-nya 4, Y-nya yang 0. Nah, kalau kita garis lurusnya,
Yang pertama adalah 0,8 ya, di atas sini. Yang kedua adalah 4,0. Terus di sini ya, titiknya adalah 0,8 dan 4,0. 0,8 dan 4,0. Di sini 4,0 ya. 0,8 di atas sana kita garis. Nah, coba kita perhatikan. Ada titik yang di sini ya. Ada titik potong ya. Ini kita tarik yang X-nya dijatuh di 3 dan kita tarik terhadap sumbu Y itu di 2. Jadi titik potongnya adalah 3,2. Artinya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, 3,2 ya. 3,2 ini menunjukkan bahwa 3,2 itu berada pada garis 2X plus 3Y sama dengan 12 dan juga berada di garis 2X plus Y sama dengan 8. Nah, kita akan buktikan. Sekarang 2X plus 3Y itu sama dengan 12. Tadi 3,2 berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 2. Itu adalah 6 tambah 6 sama dengan 12. Betul ya? Ini membuktikan. Ternyata betul ya. Nah, demikian juga kalau kita buktikan dengan garis apa? Garis 2X plus Y sama dengan 8. Nah, kita masukkan berapa tadi X-nya? X-nya 3, Y-nya 2. Berarti 2 kali 3 ditambah 2, 6 tambah 2 itu sama dengan 8. Betul ya? Nah, ini betul ya. Nah, itu yang maksudnya ya. Artinya sistem penyelesaian dari sistem persamaan linier itu artinya bahwa kita akan menemukan sebuah titik atau lebih yang merupakan anggota dari kedua garis tersebut atau anggota dari beberapa garis tersebut ya. Nah, itu contoh yang pertama yang memiliki apa? Contoh pertama ini yang memiliki satu titik penyelesaian, satu penyelesaian atau berpotongan. Garis yang berpotongan itu sama saja dengan satu titik penyelesaian. Jadi persamaannya adalah 2X plus Y itu sama dengan 8. Yang ini 2X plus 3Y sama dengan 12. Artinya apa? Betul enggak yang perbandingan itu? A1 berbanding A2 itu tidak sama dengan B1 berbanding B2. Nah, kita lihat. Betul enggak? A1-nya 2 ya. 2 per 2 ya. Itu betul enggak tidak sama dengan 1 per 3. Ya betul ya? Betul. Berarti ada apa ini namanya? Titik potong ya. Berpotongan. Berpotongan atau dengan istilah lain adalah satu penyelesaian. Oke ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang kedua. Tentukan, ini contoh 1 ya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya. Misalnya 3X plus 4Y sama dengan 12. 6X plus 8Y sama dengan 48. Nah, kalau kita bikin tabel ya. Kalau kita bikin tabel. Untuk 3X plus 4Y sama dengan 12. Seperti tadi saya katakan yang paling gampang adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kalau X-nya 0, berarti 3 kali X-nya 0 berarti 4Y sama dengan 12. Berarti 4 kali Y sama dengan 12, Y-nya berapa? 3 ya. 4 kali 3, 12 berarti 3. Saya langsung ya. Kemudian gimana kalau Y-nya yang 0? Berarti tutup ini. 3 kali X itu sama dengan 12, berarti 3 kali berapa supaya 12? 4 ya. Nah, 4. Nah, garisnya adalah yang pertama 0,3, titik potongnya yang kedua adalah 4,0. 0,3 berarti posisinya di atas ya.
0,3 di sini ya. Kemudian 4,0 di sini. Nah, saya garis dulu ya. Oke ya. Persamaan yang kedua adalah 6X plus 8Y sama dengan 48. Saya bikin ya, ini yang persamaan yang ini. Ini 6X plus 8Y sama dengan 48. Gampang aja ya ini ya. Kalau X-nya 0, berarti tutup. 6 kali 0 kan hilang. Sisa 8Y. 8 kali Y sama dengan 48, berarti Y-nya berapa? Supaya 48. 8 kali berapa? 8 kali 6. Ya, langsung ya. Kemudian yang kedua, sekarang Y-nya yang ditutup. Y-nya yang 0. Y-nya yang 0, berarti 6 kali X itu sama dengan 48 ya. Kurang terang. 48. 48 bagi 6 berapa? 8 ya. Berarti pasangan titiknya adalah 0,6 dengan 8,0. Nah, kita coba garis. Yang pertama 0,6 ya, berarti ke atas ya. Kemudian yang kedua 8,0. Nah, ternyata apa? Kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Dia sejajar ya, tidak ada penyelesaian. Jadi jawabannya tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Karena tidak ada angka bersama-sama ya. Tidak ada titik yang dipakai bersama-sama. Tidak ada penyelesaian. Kenapa? Sejajar ya. Sejajar. Nah, kita tes ya. Kalau sejajar, betulkah A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Nah, A1-nya berapa? Persamaan ini tadi berapa yang ini? Yang ini tadi 6X plus 8Y sama dengan 48. Yang ini 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, kita coba. A1-nya adalah, ambil aja 3 ya. 3 per 6 sama dengan B2-nya 4 per 8. C1 per C3 kita sebutkan tidak sama ya. 12 per 48. Kalau kita sederhanakan, yang ini semua ya. Kita semua sederhanakan, 3 per 6 itu sama saja apa? 1 per 2. 4 per 8 juga 1 per 2. Tetapi 12 per 48 itu adalah 1/4 ya, tidak sama. Jadi perbandingan A1 A2-nya 1 per 2, B1 per B2-nya adalah 1 per 2, tetapi C1 dan C2-nya adalah 1 per 4. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua garis sejajar. Ingat ya, syarat kedua garis sejajar jika perbandingan A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 dan C2. Nah, oke ya. Nah, gampang ya. Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya. Yang pertama 3X plus Y itu sama dengan 18. Yang kedua adalah 6X ditambah 2Y itu sama dengan 36. Nah, kita coba bikin titik potong ya. Terhadap sumbu X, yang pertama kita coba yang untuk persamaan 3X plus Y sama dengan 18. Nah, sekarang kalau X-nya 0. X-nya 0, tutup ya. Berarti Y-nya sama dengan 18.
Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti Y-nya 0, berarti 3X sama dengan 18, berarti X-nya adalah 6. Nah, kemudian yang kedua, garis yang kedua. Berarti titik-titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,18 dan terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Nah, yang kedua. Persamaan garis 6X plus 2Y sama dengan 36. Nah, sekarang kalau X-nya itu adalah 0, berarti tutup X-nya 2 kali Y sama dengan 36, berarti Y-nya adalah 18 ya. 36 bagi 2 adalah 18. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti 6 kali X itu ditambah 2 kali Y 0 ya, 0 sama dengan 36. Berarti 6X sama dengan 36, berarti X-nya adalah 6 ya, berarti 6. Berarti titik potongnya adalah 0,18 dan 6,0. Nah, pertama kita garis yang pertama 0,18 dengan 6,0. Kalau kita garis, ini kita sebut garis apa? Garis 3 berapa tadi? 3X plus Y sama dengan 18. Garis yang kedua adalah titiknya juga sama. Plus 0,18 di sini juga ya. Kemudian 6,0 di bawah sini. Kalau kita garis, ternyata kedua garis itu perimpit ya. Yang ini tadi adalah 6X plus 2Y sama dengan 36. Garis berimpit. Garis berimpit, semua titik-titik yang dilalui 6X plus 2Y sama dengan 36 itu juga dilalui oleh 3X plus Y sama dengan 18. Itu yang dinamakan penyelesaian yang tak hingga ya. Dinamakan dengan tak hingga penyelesaian ya, atau jumlah penyelesaian yang tak hingga penyelesaian. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau syaratnya apa tadi? A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, sekarang A-nya kita ambil yang atas ya, A1-nya. Berarti 3 per 6. B1-nya yang ini, 1 ya. B2-nya adalah 2. Berarti tadi A1-nya 3, A2-nya 6. B1-nya 1, B2-nya adalah 2. Sekarang C3. C1 ya, maaf, C1-nya 18. C2-nya adalah 36. Kalau kita sederhanakan ini 3 per 6 berapa? 3 per 6 itu sama saja 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 adalah 2, 1 per 2 ya. Sekarang ini 1 per 2 juga ya. Ini 18 bagi 18 adalah 1. 36 bagi 18 adalah 2. Ya, ini ya. Ini membuktikan kalau perbandingan A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2 itu bernilai sama, maka akan berimpit. Jika garis berimpit, maka semua titik-titik yang berada di garis pertama juga merupakan titik-titik yang berada di garis kedua. Kalau berimpit, maka jumlah penyelesaiannya tak hingga. Nah, demikian ya, kita telah mempelajari contoh menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Selanjutnya kita akan bahas
cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi.